ingin memperlihatkan hasil praktek respirator sederhana kami untuk memenuhi mapel biologi. Perkenalkan, nama saya Iftania. Nama saya Nasya Maulani. Nama saya Sekar. Nama saya Rosa. Nama saya Kasmari. Apa yang dimaksud spirometer? Spirometer merupakan alat tes untuk menilai fungsi paru. Pemeriksaan ini menilai jumlah udara yang dapat dihirup dan dihembus paru dalam satuan mililiter, serta arus udara paru dalam satuan mililiter per detik. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghirup dan menghembus nafas melalui corong mulut. Apa itu kapasitas paru-paru? Kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri dari udara tidal atau udara pernapasan, yaitu udara pernapasan inspirasi biasa yang diperoleh dari pernapasan biasa. Volume udara tidal kurang lebih sebanyak 500 mili. Yang kedua, udara komplementer atau udara cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Volume udara komplementer kurang lebih sebanyak 1.500 ml. 3. Udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi normal. Volume udara suplementer kurang lebih sebanyak 1.500 ml. Yang keempat, udara residu atau udara sisa, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas atau ekspirasi maksimal. Volume udara residu kurang lebih sebanyak 1.000 mili. Yang kelima, kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi. Volume kapasitas inspirasi kurang lebih sebanyak 2.000 mili. Yang keenam, kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi. Volume udara kapasitas residu fungsional kurang lebih sebanyak 2.500 mili. Proses pembuatan alat dan bahan. Yang pertama, botol 1,5 liter. Yang kedua, selang kecil. Yang ketiga, wadah berisi air. Yang keempat, gelas ukur. Dan yang kelima, pewarna. Langkah-langkah. Percobaan ke-1, belum melakukan aktivitas. Langkah pertama, masukkan pewarna ke dalam balon berisi air. Lalu masukkan selang ke dalam botol yang berisikan air pewarna. Lalu hirup nafas inspirasi panjang-panjang. Kemudian balik botol ke dalam wadah yang berisikan air. Lalu tiup hingga selesai. Setelah selesai, kemudian ukur air yang tersisa di dalam botol. Pada percobaan pertama, kita mendapatkan 920 mili. Cadangan ekspirasi yang dikeluarkan, volume air dalam botol dikurangi sisa dalam botol. 1.500 mili dikurangi 920 mili, totalnya 580 mili. Percobaan kedua yaitu sesudah melakukan aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas lari. Setelah melakukan lari, masukkan selang ke dalam botol. Tarik nafas dalam-dalam, lalu balikkan botol ke dalam wadah yang berisikan air. Lalu tiup hingga selesai. Setelah selesai, kemudian ukur air yang tersisa di dalam botol. Cadangan ekspirasi yang dikeluarkan, volume air dalam botol dikurangi sisa dalam botol. 1.500 mili dikurangi 550 mili, totalnya 950 mili. Percobaan ke-1 dan percobaan kedua dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, karena jumlah cadangan ekspirasi pada percobaan ke-1 lebih besar daripada percobaan kedua. Dari percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan yang pertama, nilai kapasitas vital paru-paru pada dasarnya dipengaruhi oleh bentuk anatomi tubuh, posisi selama pengukuran, kekuatan otot pernapasan, pengembangan paru otot dan otot dada, umur, aktivitas, jenis kelamin, kondisi kesehatan, riwayat penyakit dan pekerjaan, olahraga, serta status gizi. Yang kedua, semakin besar berat badan seseorang, maka semakin kecil pula kapasitas vital paru-parunya. Volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut spirometer.